Salah seorang ulama sufi, Dhunnun al-Misri, beliau berkata, Madarul kalam ala arba'in. Pembicaraan orang-orang sufi itu hanya berputar pada 4 hal. Karena bagi mereka 4 hal inilah yang paling penting. Tidak keluar dari itu. Yang pertama, hubbul jalil. Yang dibicarakan itu bagaimana kita bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wabughdul qalil. Bagaimana supaya kita tidak suka dengan sesuatu yang sedikit. Sesuatu yang sedikit itu dunia. Jadi bagaimana kita itu bisa menjadi orang yang zuhud terhadap dunia. Kemudian yang ketiga, wattiba'ut tanzil. Yang dibicarakan adalah bagaimana supaya kita bisa mengikuti yang diturunkan. Yang diturunkan berarti Al-Quran. Bagaimana caranya supaya kita, semua tingkah laku dan perbuatan kita itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Kemudian yang terakhir adalah wahaufut ta'wil. Takut kalau nanti dirubah. Dirubah dari apa? Dirubah dari yang asalnya orang beriman, lalu diubah oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu menjadi orang yang tidak beriman, dalam istilah su'ul khatimah. Kita bicarakan satu-satu. Yang pertama yang harus dibicarakan adalah hubbul jalil, cinta kepada Allah. Dan orang bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu kalau dia sadar bahwasanya Allah itu sudah berbuat baik kepada dia. Kita ini bisa cinta ke orang, itu kalau kita anggap orangnya itu baik ke kita. Kalau kita anggap orang itu jahat ke kita, itu secara otomatis kita akan jadi benci kepada orang itu. Maka kalau ada orang yang beranggapan Allah itu berbuat buruk kepada dia, maka otomatis orang itu akan benci kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebencian kepada Allah itu pasti dilatar belakangi karena mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Kalau seandainya manusia itu mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik, pasti Allah Subhanahu wa taala itu menjadi yang paling dia cintai melebihi segalanya. Kenapa? Karena yang pertama misalnya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita jadi orang beriman. Itu aja dulu, itu sudah tidak bisa dinilai dengan apapun. Tidak semua manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi orang beriman. Kita di antara sekian banyak manusia, kita dipilih Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kan ujung-ujungnya nanti masuk surga. Maka kalau orang sudah diberi nikmat jadi orang beriman, itu sudah dapat nikmat yang paling luar biasa. Yang berkali-kali kita baca hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha yu'tid dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu wa la yu'tid dina illa liman yuhibbu." Allah memberikan dunia ini kepada manusia yang Allah suka atau kepada manusia yang Allah benci. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan agama ini, kamu jadi orang beriman, kamu jadi orang Islam, kecuali kepada orang-orang yang memang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Tuhan sudah memberikan kita iman Islam, berarti Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar sayang kepada kita. Mungkin ada pikiran kita kadang-kadang, "Wah, iman tapi miskin," misalnya gitu ya. Miskin itu nggak ada apa-apanya. Coba,
Kalau kita melihat di hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti ini, man asbaha aminan fi syirbihi, mu'afan fi jismihi, indahu qutu yaumihi, maka annama hizat dunia bihazafiriha. Kalau kamu di hari ini aman, kalau kamu di hari ini sehat, kalau kamu di hari ini punya makanan yang bisa dimakan, maka itu sudah seolah-olah kamu mendapatkan dunia dan semua yang ada di dalam dunia ini. Karena semua orang cuma membutuhkan itu aja. Kita aman, raja aman, sama. Kita sehat, raja sehat, sama. Kita makan, raja makan, sama. Coba kalau kita tidak aman, raja itu kalau tidak aman, biar dia jadi raja, tapi dia tidak aman, itu gak bisa tidur. Atau aman iya, tidak ada peperangan misalnya, tapi sakit-sakitan, tidak nyaman. Sehat, makan bisa, udah, mau apa lagi? Itu sudah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Maka kalau seandainya, kita kan harus ringkas ya. Pokoknya nikmat Tuhan kepada kita itu luar biasa. Yang bahasa Qur'annya wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kamu mau menghitung nikmat Tuhan, saya tidak seorang pun di antara kalian yang akan mampu. Cuman kita bicara satu saja iman. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan iman kepada kita, berarti Allah sudah memberikan yang dari semua nikmat. Terbagus, terbesar, teragung, itu sudah diberikan. Maka kalau sudah diberikan yang besar, kalau enggak diberi yang kecil enggak apa-apa. Kemudian yang kedua, wabughdul qalil. Selalu yang mereka bicarakan orang-orang sufi itu adalah bagaimana supaya kita ini tidak cinta terhadap dunia. Karena dunia ini yang kadang-kadang menghalangi kita daripada bisa beribadah baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Quran Allah menggambarkan seperti ini, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Di ayat itu Allah menggambarkan dua yang bisa menghalangi kita dari ibadah kepada Allah, yang bisa menipu kita. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, yang pertama jangan sampai menipu kepada kalian oleh kehidupan dunia. Harta benda. Banyak orang-orang yang enggak bisa ibadah di latar belakangi karena sibuk cari duit. Benar, duit didapat, tapi kadang-kadang tidak sempat dinikmati. Kadang-kadang bebayar tabungan 12 miliar, pas innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadilah bini janda kaya raya, berebut berondong dengan bini kita. Ujung-ujungnya kawin juga bini kita lawan berondong. Kita di dalam kubur yang mengumpulkan duit 12 miliar menangis. Kenapa? Rumahku dipakainya, mobilku dipakainya, duitku dipakainya oleh si berondong tadi. Biniku gini disikatnya. Apakah ada menangis? Maka dunia itu, kalau orang sufi ya, sebetulnya kalau dari segi konteks hadis Nabi kan kita tahu ya, dunia itu hanya setetes dibandingkan lautan yang luar biasa. Ini pun hadis sering sudah kita sampaikan, mad dunya bil akhirah illa kama sali rajulin yada'u usbu'ahu fil yammi falyanzur ahadukum bima yarji'u ilaih. Perumpamaan dunia dengan akhirat itu seperti perumpamaan seseorang yang mencelupkan jarinya ke lautan, lalu dia angkat, maka yang tersisa di jari itulah dunia, lautan yang seluas mata memandang itulah akhirat. Itu tentu. Jadi kalau orang-orang sufi itu pasti kada peduli lawan dunia, bahkan mereka menjauhi dunia ini. Karena kadang-kadang dunia ini mengganggu ibadah. Kalau orang awam tidak bisa ibadah gara-gara terlalu sibuk dengan dunia. Kalau orang-orang yang sudah memang berkecimpung di dalam ibadah, kadang-kadang tidak bisa ikhlas di latar belakangi karena dunia. Dan dua-duanya membahayakan. Gak bisa ibadah gara-gara dunia rugi, atau gak bisa ikhlas gara-gara dunia juga rugi. Saya misalnya jadi imam, saya yang jadi guru. Lalu karena cinta terhadap dunia, lalu tujuan saya jadi imam, tujuan saya jadi guru supaya mendapatkan dunia.
Kira-kira untung atau rugi? Rugi. Gak dapat apa-apa di akhirat. Yang bahasa Qur'annya itu mangkana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsih. Kalau kamu beramal tujuannya untuk mendapatkan balasan di akhirat, maka Allah akan tambah-tambah balasannya. Tapi selanjutnya, wa man kana yuridu harsad dunya, kalau kamu ingin dengan ibadah yang kamu lakukan hanya ingin mendapat balasan di dunia, nu'tihi minha, akan kuberi kata Allah sedikit dari dunia. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, dan bagi orang yang seperti itu tidak sedikit pun lagi di akhirat mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan rugi. Jadi perlu hati-hati dengan dunia ini. Maka orang-orang sufi itu kadang-kadang uzlah. Uzlah itu apa? Pergi menyendiri. Supaya apa? Supaya kada penting lawan dunia. Karena kalau berkumpul lawan orang, kadang-kadang kita itu namanya manusia itu kadang-kadang pengen. Coba kita bawa Honda, Hondanya Beat, bersampingan lawan NMAX, itu bisa kepikiran, gagah NMAX. Berapa nih harganya? Nabung, menggolakan supaya counter NMAX. Kayaknya kalau sudah dapat NMAX, misalnya kesampingan pulang lawan Yaris. Gue bertanya pulang, ini kalau ke Yaris ini nyaman karena kepanasan, ada kehujanan. Mau ke NMAX panas kehujanan. Behimat pulang mencari duit supaya dapat Yaris. Kayaknya kalau sudah dapat Yaris, tata lawan Fortuner kah? Pokoknya, tapi pun tapi dilihat santai. Tuh, jadi dunia itu ringkasnya jangan kelewatan. Kemudian yang selanjutnya, wattiba utadzir. Orang-orang sufi itu selalu berpikir bagaimana cara mengikuti Quran. Maka kalau bagaimana cara mengikuti Quran, berarti Quran itu dipelajari, dipahami, kemudian diusahakan diamalkan. Yang terakhir, kita tidak bisa punya waktu panjang ya. Ngantuk sudah. Yang terakhir, wahabut tahwil. Orang-orang sufi itu selalu membicarakan kalau seandainya sekarang sudah ibadah, sekarang sudah dengan zuhud, alhamdulillah dengan Quran dibaca, diamalkan, Quran juga diajarkan kepada orang lain. Ini bagus semua. Tapi yang bagus-bagus ini masih final. Karena besok, lusa, atau selanjutnya itu boleh jadi manusia itu berubah dari yang asalnya taat menjadi ahli maksiat. Dari yang asalnya orang beriman bisa jadi menjadi orang kafir. Dan itu tidak menutup kemungkinan. Itu tidak menutup kemungkinan. Orang yang punya ilmu, yang kalau bahasa Qur'annya itu watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalaha minha fa'atahu syaitan fakana minal ghawin walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wa mathaluhu kamathalil qalbi in tahmilhu yalhaz aw tatruhu yalhaz dzalika masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Itu orang-orang wali yang diceritakan Quran itu, tetapi matinya dalam keadaan tidak beriman, Bal'am bin Ba'urah. Maka orang-orang yang sudah soleh itu, yang sudah tadi ibadahnya semangat, dengan dunia ala kadarnya, Quran sekali lagi dibaca, dipelajari, diamalkan, diajarkan, kan sudah bagus. Tapi tetap ada rasa takut kalau mereka itu orang sufi, yang ditakutkan takut kalau mati tidak beriman. Makanya di dalam Quran itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala warrasihun. Ar-rasihun itu artinya orang-orang yang ilmunya tinggi. Itu diantara yang mereka panjatkan, doa yang mereka selalu ucapkan adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan sampai gelincirkan hati kami setelah hati kami ini Engkau beri petunjuk. Karena kuulangi sekali lagi, tidak menutup kemungkinan kepada siapa saja bahwasanya iman itu dicabut oleh Allah, tidak menutup kemungkinan. Walaupun secara umum orang yang baik akan mati dalam keadaan baik, orang yang buruk akan mati dalam keadaan buruk, itu secara umum.
Karena hadis Nabi, yamutul mar'u ala ma asya alaih. Orang akan mati sesuai dengan bagaimana dia hidup. Atau misalnya ayat Quran yang selalu dibaca, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sampai kalian mati kecuali kalian mati dalam keadaan Islam. Padahal kita kadang-kala menentukan bagaimana supaya kita ini mati dalam keadaan Islam. Tapi di ayat Quran itu Allah mengatakan kalimat di depannya, ittaqullah haqqa tuqatih. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Maka kalau orang bertakwa dengan sebenar-benar takwa, pasti matinya dalam keadaan beriman. Saya tutup dengan satu cerita. Ada orang sufi yang mengajarkan murid-muridnya itu la ilaha illallah. Tentu dengan makna yang benar, bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Dan itu nanti kalau semakin kita tinggikan bahwasanya la ilaha illallah itu nanti ujung-ujungnya tidak ada yang memperbuat apapun kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya kita enggak ada, yang ada cuman Allah. Nah, itu tadi kalau habis maghrib itu Allah itu Al-Khaliq, Allah pencipta kita. Maka semua kitanya dan apa yang kita perbuat sebetulnya ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kemudian Allah itu yang memberi rezeki kepada kita. Jadi kalau dapat nikmat, kita sadarnya bukan kita gara-gara usaha kita, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Ringkasnya, si guru, si mursyid tadi mengajarkan la ilaha illallah, sekaligus la ilaha illallah itu dibaca banyak-banyak. Karena membaca banyak-banyak itu termasuk ada manfaatnya. Yang tadi juga habis maghrib dibaca, jaddidu imanakum, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Qala aktiru min qawli la ilaha illallah. Jadi ringkasnya, cuman si tuan guru tadi punya burung beo. Burung beo itu biasanya bisa omong. Apa yang dia dengar itu yang biasa dia ucapkan. Karena di lingkungan pondok, burung beonya ini bisa la ilaha illallah. Karena kerancakan mendengar orang la ilaha illallah. Jadi burung bisa juga la ilaha illallah. La ilaha. Si burung. Senanglah kiai, si ustaz, si tuan guru ini melihat burungnya itu bisa bicara, kalimatnya bagus lagi la ilaha illallah. Suatu saat si tuan gurunya duduk termenung, sedih. Ditanya oleh murid-muridnya, guru, kenapa sedih? Burung beo pun dimakan kucing. Kata murid-muridnya, kalau cuma burung beo, guru, gampang aja. Nanti kami belikan lagi di pasar. Bukan masalah beonya. Masalahnya ketika dia dimakan kucing, saya lihat burung itu lari ke sana, lari sini, teriak-teriak. Gak ada dia teriak la ilaha illallah. Aku khawatir kita yang terus-terusan menyebut la ilaha illallah, siapa tahu nanti waktu mati ketika ditarik oleh malaikat Israel, jangan-jangan lupa dengan la ilaha illallah. Padahal kalau lupa dengan la ilaha illallah kan bahaya. Itu yang aku takutkan. Itu yang tadi namanya khaufut takwil. Maka aku ulangi sekali lagi ringkasnya. Kalau kamu sufi, kamu akan beribadah sungguh-sungguh. Kamu akan pelajari Quran itu dengan sebaik-baiknya. Kamu akan tinggalkan dunia, tapi kamu tidak akan pernah menjadi orang yang sombong. Seolah-olah pasti masuk surga. Kenapa? Karena tidak seorang pun yang tahu selama dia masih hidup, apakah dia akan terus-terusan di dalam kebaikan atau mungkin berubah dari yang asalnya baik menjadi buruk. Yang paling penting jangan sombong dengan ibadah, dengan ilmu, dengan amal, dengan apapun yang sudah kita